enggak. Randi, Dan ternyata semua anak, kecuali ada 2 orang yang waktu itu tidak hadir lagi pulang, semuanya itu sebagian besar bilang mereka sudah mendapat perlakuan yang seperti mereka laporkan itu. Karena beliau menyampaikan bahwa beliau siap untuk kembali ke jalan yang benar. Hanya saja dari kita ini mau menyayangkan karena 2 hari sesudah itu muncul di koran bahwa Maha Guru menolak fatwa MUI. Ya, lalu kemudian berita itu pemberatan itu disusul dengan somasi bahasa hukumnya. Kita akan melakukan pemeriksaan terhadap para santriwati, kemudian juga untuk yang terduga pelaku sudah dilakukan juga. Nanti akan kita dalami keterangan itu. Jadi untuk saat ini kita memang ekstra untuk melakukan pendalaman perkara tersebut. Dan kami tentu saja sebagai OPD yang mengurus pendidikan, kami harus menyelamatkan siswa-siswa atau santriwati kita yang ada di sana. Prinsipnya, anak-anak kita di sana harus kita selamatkan, harus kita proteksi tingkat tinggi, supaya keberlangsungan pendidikannya itu bisa kita jamin. Yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis, hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini, adakah benih-benih teroris? Kalau ada benih teroris, Densus 88 sudah ngepom tempat ini. Tersangka melakukan tindak pidana cabul ini terhadap 6 korban. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini murni dilakukan di dalam lingkungan pesantren, dan beberapa kejadian juga tersangka ini masuk ke dalam kamar para korban. Tersangka ini mengaku bahwa salah satu metode pembelajaran untuk transfer ilmu. Jadi dengan modus seperti itu, para anak didik yang memang tidak berani untuk menolak atau melawan ini yang menjadi target sasaran. Dan saya cukup kaget sih, seusia gini aja udah bisa ngelabuin umat. Astagfirullah, gimana nanti? Kan katanya pakai azan Bilal bin Rabah. Saya nggak tahu Bilal bin Rabah yang dimaksud siapa, tapi kalau kita aplikasikan, gak usah jauh-jauh masalah seperti Bilal bin Rabah, tapi kita aplikasikan dengan segala kesunahan menurut kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhabil Imam Syafi'i, apakah ini konkret gitu, sesuai dengan sunnah, apa malah menyalahi sunnah? Saya udah bahas di awal, itu banyak banget yang menyalahi sunnah dari segi ajaran Rasul, sedangkan azan Bilal bin Rabah itu sesuai sunnah. Kita bahas nih terakhir masalah intonasi bacaan, nadanya bagaimana ketika Bilal bin Rabah melantunkan azan. Ini yang melantunkan Syekh Hisham At-Tiaroh, salah satu pemegang sanad terkuat di zaman era sekarang, azannya Bilal bin Rabah. Dua wanita yang membuat Syekh Panji Gumilang kepincut, ada penyanyi terkenal hingga sosok pemberani. Ada 2 wanita yang membuat Syekh Panji Gumilang kepincut hingga mereka pun dilibatkan dalam momen spesial di Mahat Al-Zaitun baru-baru ini. Dari 2 sosok wanita tersebut, salah satunya dipuji oleh Syekh Panji Gumilang karena keberaniannya mengatakan hal yang benar sehingga mendapatkan apresiasi tinggi secara terbuka di hadapan ribuan santri saat tausiahnya sholat Jumat di Masjid Rahmatan lil Alamin Mahat Al-Zaitun. Syekh Panji Gumilang menyampaikan sosok wanita tersebut. Menurut Syekh Al-Zaitun, sosok perempuan dan tokoh Indonesia itu memiliki keberanian sehingga tidak gentar untuk menyuarakan hal yang benar. Sementara sosok wanita lain aktif berkecimpung di dunia kesenian, bahkan dilibatkan pada masa awal pengembangan PT Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana di Desa Ereten, Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Bahkan didaulat untuk menyanyikan lagu yang diciptakan langsung oleh Syekh Panji Gumilang dengan aransemen keroncong. Siapakah 2 sosok wanita yang dimaksud dan kenapa Syekh Panji Gumilang sampai kepincut? Simak ulasannya berikut ini. Sundari Sukoco, penyanyi keroncong legendaris Sundari Sukoco, diundang langsung oleh Syekh Al-Zaitun ke Kabupaten Indramayu beberapa bulan yang lalu.
Ketika itu, Syekh menyampaikan rencananya membangun ekonomi biru dengan memproduksi kapal-kapal ukuran besar. Sundari Soekoco diajak mengunjungi PT Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana yang pada waktu itu sudah menuntaskan konstruksi kapal Gunung Surawadi. Kapal berukuran 600 gross ton tersebut menjadi tetengger nyata dari program ekonomi biru Mahat Al Zaitun. Sementara Sundari Soekoco didaulat untuk menyanyikan lagu Langgam Samudra Biru. Lagu itu tentu berkisah tentang kekayaan laut Indonesia dan tentunya Kabupaten Indramayu, sehingga membuat Mahat Al Zaitun pun masuk ke sektor laut dan perikanan. Diungkapkan Sundari Soekoco, pertemuannya dengan Syekh Panji Gumilang banyak diwarnai dengan cerita mengenai Indonesia laut dan kekayaannya. 2. Coni Rahakundini Bakri. Sosok pengamat militer dan pertahanan tersebut mendapatkan tempat tersendiri di hati Syekh Al Zaitun. Secara terbuka bahkan menyampaikan pujian atas kiprahnya. Syekh Al Zaitun juga mengungkapkan mengapa kapal keempat tersebut diberi nama Coni Rahakundini Bakri. Menurutnya, kapal tersebut dibangun dengan ukuran bahtera Nabi Nuh sehingga bakal sangat besar. Panjangnya saja diperkirakan sekitar 158 meter. Sedangkan tinggi dan lebar di bagian atas mencapai 50 meter dan 25 meter. Kemungkinan kapal ini akan memiliki 3 tingkat. Menurut Syekh Al Zaitun, nama kapal tersebut adalah Coni Rahakundini Bakri, sehingga kepada yang bersangkutan akan dikirim tepat surat untuk meminta izin. Tokoh Indonesia yang berani menyuarakan hal benar, Coni Rahakundini Bakri, nanti kirim surat ke Ibu Coni, kata Syekh Panji Gumilang saat tausiah sholat Jumat 2 Juni 2023.